Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri tanaman sehat dan tidak kekurangan unsur hara, salah satunya adalah terubusannya yang muncul atau tunas-tunas baru yang muncul itu cukup lebat, tunas dan daun tumbuh bongsor seperti ini. Namun pada kenyataannya banyak kita jumpai beberapa tunas muda yang rusak dan ini tidak kekurangan unsur hara, artinya tanaman ini tumbuh cukup subur dan penyebabnya adalah diserang hama penggerek batang. Tunas ataupun daun muda rentan terserang hama, dan untuk itulah perawatan pada tunas-tunas muda yang baru muncul itu sangat perlu dan sangat penting sehingga tunas muda ataupun daun muda terhindar dari serangan hama, khususnya adalah hama penggerek batang. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit ngebahas mengenai hama penggerek batang. Namun yang kami ingin bahas adalah bukan dari hamanya. Untuk hama sendiri silahkan cari informasi di internet. Fokus pembahasan dari kami adalah dampak yang ditimbulkan, kemudian tata cara pencegahan, dan berikut tata cara pengobatan. Dan tentunya ini adalah versi kami, versi Damar Permai Garden, di mana kami juga melakukan perawatan, kemudian melakukan pengamatan, dan hasilnya cukup memuaskan untuk menjaga tanaman kita tidak terserang hama. Mari kita mulai. Sebelumnya ini adalah ada tanaman yang sedang mengeluarkan terubusan baru atau daun muda. Ini ada beberapa ranting, ini hampir semua mengeluarkan terubusan muda. Kita coba fokuskan di ranting sebelah sini. Ini ada ranting di mana muncul tunas muda, dan ini adalah tunas mudanya. Dan inilah yang kami maksud, jika kita nggak menjaga atau merawatnya, maka hama penggerak batang akan meletakkan telurnya dengan cara menyuntikkan di bagian sini. Lalu telur yang telah disuntikkan itu akan masuk ke dalam jaringan tanaman. Dia akan tumbuh menjadi larva, dan untuk kebutuhan makannya adalah dengan cara memakan kayu yang masih muda, sehingga tanaman yang dihinggapi oleh larva tersebut akan menjadi rusak di bagian dalam. Dan biasanya hama penggerak batang tidak hanya meletakkan telur di satu ranting saja, namun dia juga meletakkan telur di batang muda di sebelahnya atau yang berdekatan. Lalu apa dampaknya tanaman yang terkena serangan hama tersebut? Mari kami perlihatkan tanaman yang sudah terserang. Dan ini adalah tanaman yang sudah terserang, walaupun ini cukup subur, namun tanaman ini terserang dengan hama tersebut. Ini bagian yang terserang di bagian ujung. Dampaknya adalah daun akan menjadi layu, kemudian mengering dan mati karena di bagian dalam telah rusak. Kami akan potong dan kami akan perlihatkan kerusakannya seperti apa. Dan ini adalah salah satu tunas yang terkena serangan hama penggerak batang. Kita lihat, ini cirinya itu ada kayak luka. Dan luka ini sebenarnya adalah jalan masuk dari telur yang telah disuntikkan ke dalam batang tanaman tersebut. Mari kami perlihatkan bagian dalamnya. Dan ini adalah penampakan batang bagian dalam yang telah kita lakukan pengguntingan ya dengan gunting dahan. Ini terlihat di sini itu ada lubang. Dan lubang ini adalah karena telah dimakan dengan hama sehingga dia kropos. Kita mau coba perlihatkan di batang yang satunya. Dan ini tampak jelas lubang yang dibentuk atau lubang yang dihasilkan, di mana jaringan kayu di sini benar-benar tidak ada, jadi hanya tinggal lapisan kulit saja. Kami coba perjelas seperti ini. Batang kayu bagian dalam telah dimakan habis oleh hama penggerak batang. Lalu upaya untuk pencegahan dari kami bagi menjadi 3 bagian. Di antaranya kategori pencegahan secara ringan, kategori sedang, dan tentu saja kategori berat. Mari kita mulai. Upaya pencegahan kategori ringan adalah jangan biarkan tanaman kita itu terlalu rimbun. Kita harus lakukan pemangkasan di beberapa daun. Setidaknya sinar matahari bisa masuk. Tanaman yang terlalu rimbun menyebabkan suhu di sekitarnya akan menjadi lembab, dan kelembapan inilah yang sangat disukai dengan hama. Upaya pencegahan ringan bisa diterapkan jikalau tanaman kita sedang mengeluarkan tunas baru dan di situ sedang musim panas dan tidak ada indikasi tanaman-tanaman yang lain terserang oleh hama. Kita cukup menjaganya supaya tidak terlalu rimbun, maka insya Allah hama tidak akan menyerang di tanaman tersebut. Lalu upaya pencegahan tingkat sedang dilakukan ketika musim hujan dan intensitas turunnya hujan itu cukup lebat atau cukup tinggi, sehingga menyebabkan beberapa ranting tanaman itu tidak kuat menahan beban.
seperti ini contohnya. Maka upaya penjagaannya adalah dengan memberikan pupuk kalsium, dan aplikasinya adalah dengan cara semprot langsung ke batang, ke daun. Dan ini adalah salah satu contoh dari pupuk kalsium yang kami sengaja hilangkan labelnya. Jadi gunakan merek apapun, yang penting itu adalah pupuk kalsium, dan pastikan bukan kapur dolomit ya. Dan supaya hasil semprotannya menempel sempurna pada batang dan daun, sebaiknya tambahkan perekat. Dalam hal ini, fungsi dari pupuk kalsium adalah menjaga tanaman supaya tidak terlalu lembab meskipun hujan intensitasnya cukup tinggi. Lalu untuk daun ataupun batang yang terkena dengan semprotan pupuk kalsium, relatif dari hama tidak mau menghinggapi karena rasanya memang tidak disukai oleh hama, dan akan membuat tunas akan menjadi kuat. Tunas kayunya akan lebih cepat keras. Lakukan penyemprotan pupuk kalsium dengan interval bisa 3 hari atau mungkin 7 hari sekali sampai dengan tunas daunnya menua. Kita lanjut dengan upaya pencegahan kategori berat. Langkah ini diambil ketika secara fisik kita ngelihat bahwa di situ ada hama yang menyerang pada tanaman kita. Seperti ini contohnya, ini adalah hama penggerak batang, dan kalau kita biarkan nanti akan merusak tanaman. Kemudian treatment yang akan kita lakukan adalah penyemprotan dengan insektisida. Banyak macamnya dan banyak mereknya, silahkan dicari di online saja. Adapun tujuan dari penyemprotan insektisida adalah membunuh dari hama penggerak batang tentunya, sehingga hama tersebut tidak menempatkan telur-telurnya pada dahan-dahan muda. Untuk kasus seperti ini, kami biasanya melakukan penyemprotan itu 2 kali, di mana intervalnya bisa 1 mingguan, sehingga hama yang ada di tanaman tersebut itu benar-benar mati ataupun benar-benar pindah. Sesi terakhir adalah sesi pengobatan terhadap tanaman-tanaman yang sudah terlanjur terserang dengan larva atau telur yang sudah masuk ke dalam jaringan batang tanaman. Kemudian apa yang biasa kami lakukan? Sebelumnya perlu dipahami, tanaman yang sudah terlanjur terserang itu akan menjadi cacat, di mana jaringan bagian dalam itu sudah rusak ataupun sudah berlubang. Maka pengobatan yang paling simpel adalah membuang dari tunas tersebut atau memangkas ruas dari cabang yang terkena serangan hama tersebut. Kemudian hasil pangkasannya bisa langsung dibuang ataupun langsung dibakar. Pemangkasan idealnya tepat di ruas tunas yang terkena serangan hama tersebut, dan setelah dipangkas jangan khawatir, nanti akan kembali lagi tumbuh trubus baru yang sudah tidak terserang hama, dan kita melakukan perawatan supaya tunas tersebut benar-benar bebas dari hama. Rawat dengan upaya untuk pencegahan hama dari kategori yang paling ringan, kemudian yang sedang, dan yang terakhir adalah yang berat. Maka tanaman-tanaman kita terubusannya akan tumbuh sehat, terbebas dari hama, dan insya Allah akan segera berbuah sesuai yang kita inginkan. Oke, demikian sekilas mengenai hama penggerak batang dan khususnya adalah tanaman mangga. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.